Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Stephen Oswald dari kelas TC. Hari ini saya akan menjelaskan per baris dari codingan saya yang menjelaskan tentang nilai rata-rata dengan inputan tugas, UTS, dan UAS. Baik, saya akan menjelaskan dari barisan yang ketiga yaitu import Java Util Scanner yang berfungsi untuk mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari keyboard. Kemudian barisan yang ketujuh berfungsi untuk membuat objek scanner bernama input untuk membaca nilai dari pengguna. Kemudian barisan yang ke-9 mendeklarasikan variabel bertipe double untuk nilai tugas UTS, UAS, dan rata. Kemudian barisan yang ke-11 menampilkan judul program di layar. Kemudian barisan yang ke-13 hingga 14 menampilkan perintah masukkan nilai tugas, lalu membaca inputannya. Kemudian barisan ke-16 hingga 17 menampilkan perintah untuk memasukkan nilai UTS, lalu membaca inputannya. Kemudian barisan ke-19 hingga 20 menampilkan perintah memasukkan nilai UAS, lalu membaca inputannya. Kemudian barisan yang ke-22 menghitung nilai rata-rata dari 3 nilai yang sudah dimasukkan. Kemudian barisan yang ke-24 menampilkan hasil rata-rata ke layar. Kemudian yang terakhir, barisan ke-26 berfungsi untuk menutup scanner yang sudah kita importkan dari barisan ketiga ini. Kemudian untuk outputnya, saya akan beri tahu outputnya seperti ini. Misalnya kita masukkan nilai 60 untuk tugas, nilai UTS 70, nilai UAS 80. Maka setelah dikalkulasi, mendapatkan nilai rata-ratanya 70. Baik, segitu saja untuk pemrograman yang pertama. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk pemrograman yang kedua. Seperti biasa, untuk barisan yang ketiga, berfungsi untuk mengimpor kelas JOptionPen dari library Java .swing yang diperlukan untuk menampilkan kotak dialog input dan output ataupun disebut GUI. Kemudian lanjut ke barisan yang ketujuh, menginput nama tamu ataupun membuat variabel string bernama nama tamu dan mengisinya dengan nilai yang diinputkan pengguna melalui kotak dialog, yaitu jauh input dialog.
Lanjut ke barisan ke-8, sama seperti yang sebelumnya, menginput tipe kamar dengan membuat variabel string bernama tipe kamar dan mengisinya dengan input tipe kamar dari pengguna. Lanjut ke barisan ke-9, menginput lama menginap atau mengambil input lama menginap sebagai string, lalu mengonversinya sebagai tipe data int ataupun integer menggunakan integer dot parseInt dan menyimpannya di variabel lama menginap. Lalu lanjut ke barisan ke-10, menginput harga per malam atau mengambil input harga per malam sebagai string, lalu mengonversinya menjadi tipe data double dengan menggunakan double dot parse double dan menyimpannya di variabel harga per malam. Lalu lanjut ke barisan ke-12, berfungsi untuk menghitung total biaya dengan mengalihkan lama menginap dengan harga per malam dan menyimpannya di variabel double bernama total biaya. Lalu lanjut barisan yang ke-14, yaitu membuat variabel bernama string, membuat variabel string bernama output dan menginisialisasinya dengan header rincian reservasi. Dan barisan yang ke-15, menambahkan nama tamu ataupun menambahkan nama tamu ke variabel output dengan menggunakan operator plus sama dengan. Lalu lanjut ke barisan ke-16, menambahkan tipe kamar ataupun menambahkan tipe kamar ke output. Lanjut ke barisan ke-17, menambahkan lama menginap beserta satuan hari ke output. Lanjut ke barisan 18, menambahkan harga per malam. Dan barisan ke-19, menambahkan ataupun menampilkan output dengan kotak dialog pesan. Untuk barisan yang ke-19, menambahkan total biaya ataupun menambahkan hasil perhitungan total biaya ke output. Dan barisan ke-21, menampilkan output dengan kotak dialog pesan show message dialog yang berisi seluruh output rincian reservasi yang sudah disusun. Berikut untuk outputnya. Misal saya ketik nama output, nama tamu, tipe kamar 2, tipe kamar, misal kamar AC, lama menginap 2, dan harga per malam. Nah, berikut untuk outputnya. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pemrograman ketiga yang menjelaskan mengkonversi suhu ke Fahrenheit dan Kelvin. Baik, saya akan menjelaskan dari barisan yang ketiga, yaitu import Java IO Buffer Reader yang berfungsi untuk membaca input teks dari aliran input. Kemudian barisan yang keempat, import Java IO Input Stream Reader yang berfungsi sebagai jembatan dari byte ke karakter stream. Dan barisan yang kelima, import Java IO exception yang diperlukan untuk operasi input-output yang dapat menimbulkan pengecualian ataupun kesalahan input-output. Baik, untuk barisan yang ke-10, menginisialisasi input stream ataupun membuat objek buffer reader bernama BR untuk membaca input dari konsol system.in. Kemudian barisan yang ke-12, menampilkan pesan di konsol untuk meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius menggunakan print agar input diketik di baris yang sama, bukan print ln. Kemudian barisan yang ke-13, membaca input yang diketik pengguna menggunakan br.readline, lalu mengonversinya menjadi tipe data bilangan desimal dengan menggunakan double.parseDouble dan menyimpannya di variabel Celsius. Kemudian untuk barisan yang ke-15, menghitung suhu dalam Fahrenheit menggunakan rumus konversi. Berikut untuk rumusnya. Lalu hasilnya disimpan di variabel Fahrenheit. Kemudian barisan yang ke-16, menghitung suhu dalam Kelvin menggunakan rumus konversi. Berikut untuk rumusnya. Lalu hasilnya disimpan di variabel Kelvin. Untuk barisan yang ke-18, menampilkan output yang berisi hasil konversi. Lalu untuk barisan yang ke-19, menampilkan output mencetak hasil konversi ke Fahrenheit. Lalu barisan yang ke-20, mencetak hasil konversi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pemrograman ketiga yang menjelaskan mengkonversi suhu ke Fahrenheit dan Kelvin. Baik, saya akan menjelaskan dari barisan yang ketiga, yaitu import Java IO Buffer Reader yang berfungsi untuk membaca input teks dari aliran input. Kemudian barisan yang keempat, import Java IO Input Stream Reader yang berfungsi sebagai jembatan dari byte ke karakter stream. Dan barisan yang kelima, import Java IO exception yang diperlukan untuk operasi input-output yang dapat menimbulkan pengecualian ataupun kesalahan input-output. Baik, untuk barisan yang ke-10, menginisialisasi input stream ataupun membuat objek buffer reader bernama BR untuk membaca input dari konsol system.in. Kemudian barisan yang ke-12,
menampilkan pesan di konsol untuk meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celcius menggunakan print agar input diketik di baris yang sama, bukan print ln. Kemudian barisan yang ke-13 membaca input yang diketik pengguna menggunakan br.readline, lalu mengonversinya menjadi tipe data bilangan desimal dengan menggunakan double.parseDouble dan menyimpannya di variabel Celsius. Kemudian untuk barisan yang ke-15 menghitung suhu dalam Fahrenheit menggunakan rumus konversi. Berikut untuk rumusnya. Lalu hasilnya disimpan di variabel Fahrenheit. Kemudian barisan yang ke-16 menghitung suhu dalam Kelvin menggunakan rumus konversi. Berikut untuk rumusnya. Lalu hasilnya disimpan di variabel Kelvin. Untuk barisan yang ke-18 menampilkan output yang berisi hasil konversi. Lalu untuk barisan yang ke-19 menampilkan output mencetak hasil konversi ke Fahrenheit. Lalu barisan yang ke-20 mencetak hasil konversi ke Kelvin. Baik, begitu saja penjelasan saya dari ketiga codingan ini. Semoga bisa disimak dengan baik. Terima kasih.